Kalau diminta mendeskripsikan anak muda Indonesia dalam satu kata apa tuh? Kreatif. Kreatif. Iya. Karena apa nih? Karena kayak tren anak muda sekarang yang menurut abang nih yang paling unik dan yang bisa bikin geleng-geleng atau ketawa apa kira-kira bang? Saat ini bendera One Piece. Bendera One Piece. Bener tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di siniar Ruang 53 Inspirasi Berkemajuan. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Masih tentang anak muda. Jadi tema tentang anak muda yang menginspirasi. Beliau adalah Bang Sarif Purkon ya. Ya, betul. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang Sarif ini backgroundnya beliau ini spesialis IT. Pertama, banyak backgroundnya Bang Sarif nih. Kedua, beliau juga masih pegawai swasta di detik.com. Kemudian ini yang sangat menginspirasi juga nih, Ketua DKM Nurul Faizin Masjid Tanah Baru ya. Alhamdulillah. Luar biasa, masih muda udah Ketua DKM. Enggak cuma itu, yang sangat-sangat menginspirasi juga nih, Ketua RT Tanah Baru RT 03 RW 14. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketua DKM, Ketua RT juga nih, luar biasa. Dan juga konten kreator ya Bang. Insya Allah. Insya Allah. Ntar kita coba masukin di sini nih, kali teman-teman bisa melihat konten-konten dari Bang Sarif, bisa juga menginspirasi mudah-mudahan. Amin. Ya, jadi tema-tema yang masih melanjutkan tema sebelumnya tentang anak muda yang menginspirasi. Kita pemanasan obrolannya Bang. Siap. Jadi kalau menurut Bang Sarif nih, kalau diminta mendeskripsikan anak muda Indonesia dalam satu kata apa tuh? Kreatif. Kreatif. Iya. Karena apa nih? Karena kayak tren anak muda sekarang yang menurut abang nih yang paling unik dan yang bisa bikin geleng-geleng atau ketawa apa kira-kira Bang? Saat ini bendera One Piece. Bendera One Piece. Bener tuh, nakama. Iya. Bendera One Piece ada di bawah bendera Indonesia. Merah putih. Merah putih. Iya. Ini momen lagi hot topik ya. Ternyata kritik sosial anak muda gitu ya. Sangat kreatif gitu ya. Betul. Bendera fiktif ternyata bikin geleng-geleng pemerintah. Bener. Jadi nggak perlu kita ribuan masa turun. Iya. Tapi cukup dengan bendera One Piece bikin pemerintah ketar-ketir. Luar biasa anak-anak muda ini sekarang nih. Aksi sosial yang memang sangat unik. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang kehidupan dan kebiasaan generasi anak muda nih. Menurut abang nih, periode yang paling mencolok ya anak muda zaman sekarang dan generasi sebelumnya nih. Generasi kita generasi transisi. Generasi milenial ya. Mereka yang hidup dari mungkin media terbatas kemudian menuju media yang penuh alternatif, penuh pilihan gitu ya. Kita ada di wilayah itu. Gen Z gaya hidupnya memang dari awal dia lahir gitu ya, mereka sudah hidup dengan digital atau digital native. Dan kita generasi milenial itu menjadi jembatan antara Gen Y, ya, Gen Y, Gen milenial dan Gen Z. Wah, luar biasa. Pokoknya milenial itu menjadi jembatan lah buat kedua generasi ini. Iya. Jadi media sosialnya udah kayak oksigen lah ya buat Gen Z ini. Betul. Nah, kira-kira itu lebih banyak manfaat atau malah drama Bang? Media sosial sebenarnya ini adalah sebuah alat ya. Ibarat pisau tergantung siapa yang pakai. Iya. Kalau yang pisau itu dipakai oleh koki, jadi makanan yang enak. Beda kalau yang lain gitu ya. Jadi penjahat, pencuri. Betul, jadi penjahat, jadi alat yang menyeramkan. Jadi tergantung. Ini hanyalah sebuah alat. Jadi media sosial bisa dipakai jadi manfaat, tapi justru malah jadi bahaya. Pisau mata dua ya Bang. Benar sekali. Iya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bang tentang pendidikan karir masa depan. Jadi kalau Gen Z ini rata-rata nih menurut Abang nih, itu kadang nih yang banyak statement atau stigma mereka tuh lebih fokus ke passion atau uang aja Bang? Ya memang ini tergantung karakter ya.
Ada yang bilang Gen Z itu hanya mementingkan fashion gitu ya. Tapi saya juga banyak ketemu dengan Gen Z yang justru etos kerjanya itu luar biasa gitu ya. Bahkan saya punya teman yang memang eh, umurnya Gen Z gitu ya. Ya ketika banjir ke kantor dia tetap Berangkat. berangkat Wah, gitu. nggak update status. Nggak Oh, update status banjir. banjir, pulang gitu. Enggak gitu. Tapi tetap berangkat. Saya punya teman yang seperti itu. Tapi ketemu juga nggak yang misalnya melempem gitu ya, yang hanya mementingkan fashion. Banyak orang cerita sih ada, tapi saya belum pernah ketemu. Iya. Sepakat. Berarti kira-kira menurut abang nih kuliah itu masih jadi kategori yang wajib nggak sih buat sukses atau bisa diganti dengan kayak kursus online atau nonton YouTube 8 jam sehari? Gimana tuh? Ya, kuliah eh, beda beda peruntukan ya. Jadi kuliah itu menganalisa logika kita. Ya. Di kuliah kita belajar bagaimana memanage sebenarnya. Tapi untuk skill itu ya kita bisa banyak belajar dari informal gitu ya, dari internet, dari YouTube gitu ya. Bahkan saya sendiri untuk menambah satu buah skill itu gitu ya. Saya hanya mengikuti satu kursus gitu ya. Satu kursus saya ikuti semua. Oh, ternyata begini. Udah, ternyata kita bisa lakukan. Artinya eh kuliah memang beda beda tujuannya gitu ya. Kalau mau cari skill memang bukan bukan di kuliah gitu ya. Kuliah itu membentuk kepribadian, karakter seperti itu, cara berpikir. Itu yang mungkin Attitude juga nggak sih bang? attitude. Harusnya begitu ya. Keluaran kuliah tuh harusnya begitu gitu ya. Jangan kalah dengan yang nggak kuliah gitu. Disitulah harusnya pentingnya kuliah. Sepakat. Nah, ini kita ngomongin tantangan generasi anak muda nih. Kalau ngomongin tantangan nih, apa sih yang paling bikin anak muda tuh susah tidur gitu? Selain mikirin chat yang mungkin chat ya tapi nggak dibalas gitu kan? Sebenarnya ini karena persoalan kalau saya ngelihat adalah mereka hidup di dunia digital gitu ya. Ada sebuah istilah namanya digital fatigue gitu ya. Dia merasa kehidupannya itu ya memang di media sosial itu terlalu terlalu effort gitu, terlalu luar biasa. Sehingga mengalami dia insomnia gitu ya, kronis terhadap sebuah dampak dari tekanan digital yang mungkin dia punya mimpi-mimpi yang dia lihat dari media sosial tersebut. Itu yang pada akhirnya mereka susah tidur gitu ya. Karena sangat tergantungan dengan media sosial. Dan ini yang mungkin perlu diterapi ya sebenarnya ya. Jangan sampai lah kita terlalu kecanduan dengan media sosial. Makanya sekarang ada settingan tuh di media sosial, ada batasan mau berapa menit sih screen time-nya gitu ya. Jangan terlalu lama memang, harus dibatasi waktunya. Betul. Kita main gadget, media sosial mungkin berapa menit belajar kan. Iya, gadget kan selain buat kita bermedsos juga bisa belajar kan. Kadang-kadang saya sendiri mungkin ngerasain nih pengen belajar paling 5 menit tapi scroll IG bisa setengah jam. Wah, itu dia. kita niatnya mau cari yang bermanfaat, pas ketemu media sosial langsung scroll tuh bisa lama kayak gitu. Iya. Makanya kita perlu penting kayak semacam detox digital lah gitu ya. Jangan sampai terpengaruh banget gitu ya. Terus atur tuh waktunya gitu. Karena kalau enggak habis tuh. Enggak cuma anak-anak Gen Z ya. Yang jadi orang tua pun juga kadang-kadang habis waktunya cuma buat scroll gitu. Generasi orang tua maaf karena mungkin baru merasakan apa yang sekarang dialami. Kan zaman dulu mah nggak ada media sosial, TV juga udah paling bagus. Ketemu Facebook orang tua. Sekarang share gitu juga itu tuh. Memang berita banyak masuk ke kita kan. Tapi kalau maaf orang tua kadang susah men-screen. Kalau anak muda mungkin lebih bisa validasinya. Kalau orang tua kadang dapat berita kirim-kirim. Kita perlu saat di informasi sangat liar ini memang pada akhirnya perlu literasi. Bagaimana memahami ini berita hoax atau berita yang fakta gitu ya, valid. Saya sendiri kadang-kadang suka gemes aja gitu ya kalau ada WhatsApp group, ada broadcast terus bilangnya gini,
kalau kita tanya dari mana informasinya, jawabannya sangat simpel, dari sebelah. Iya. Itu paling gemes banget tuh. Kalau kita tanya dari mana sumber informasinya, dari sebelah. Padahal validitasnya tuh perlu kita cari gitu. Ini beneran gak sih gitu. Kadang-kadang saya suka cari, ini beneran gak sih informasinya? Wah, bohong nih gitu ya. Habis itu saya balas lagi. Nih, berita klarifikasinya. Baru dihapus. Sepakat. Itu biar kita bisa bermedia sosial menyebarkan informasi juga harus sesuai dengan fakta yang ada. Benar, karena ini persoalan literasi. Bagaimana kita bisa menyaring filter yang memang benar dan mana yang hoax itu ya. Sehingga kita nggak mudah dibohongin lah, gampangnya gitu. Iya. Nah, satu lagi nih tentang tantangan generasi muda ini kan mengenai tekanan tadi Bang Sarip sempat bilang tekanan sosial di internet tuh. Itu menurut Abang ngaruh banget gak sih ke mental anak-anak muda? Misalnya kalau dia posting sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tapi kadang komentar-komentar negatif itu bisa menjadi bikin anak muda down atau mungkin malah tambah semangat, Bang. Anak muda bukan sekedar anak muda nih. Ini menjadi general. Bahwa kita itu kalau menghadapi media sosial itu harus tenang. Gitu ya. Harus tenang. Ngadapin komentar-komentar yang netizen itu ya perlu perlu hati yang luas. Hati yang luas. Dan apakah ini sangat berpengaruh terhadap mental para pengguna media sosial ya? Mereka yang tidak mempunyai filter ini akan sangat-sangat terpengaruh gitu ya. Bahkan memang ya agak lebih kejamnya gitu ya. Yang dibully mungkin bukan pribadi orang tersebut, tapi biasanya sampai ke anaknya kayak gitu. Ini kan yang terjadi dengan beberapa artis yang belakangan ini ya. Dia dibully anaknya di media sosial dan seterusnya. Jadi orang tuanya mah nggak dibully, tapi anaknya yang dibully gitu ya. Itu menjadi persoalan tersendiri juga sih. Gitu. Itu jadi tantangan buat Nah, lanjut nih kita coba masuk ke kreativitas dan kontribusi nih. Kalau anak muda mau ngasih dampak positif menurut Abang mulai dari mana nih? Sebenarnya gini, saya melihat dunia internet itu ada di waktu zaman kementeriannya Fatih Fatul Sembiring. Saat itu kan lagi lagi semarak ya dunia internet ini. Dunia bloggers lah. Saya juga waktu itu masuk ke dalam komunitas bloggers gitu ya, bikin tulis sedikit lah, ya blogspot dan seterusnya, WordPress dan seterusnya gitu ya. Nah, saat itu tantangannya adalah gini, antara konten positif dengan konten negatif, banyakkan konten negatifnya, sehingga saat itu yang perlu yang digalakkan adalah bagaimana memperbanyak konten-konten positif gitu ya. Nah, saat ini gimana? Saat ini alhamdulillah mencari konten positif tuh lebih berbanding antara yang negatif 50-50 lah ya. Antara yang positif. Artinya sudah menjadi sudah banyak gitu yang kalau kita mau cari pembelajaran A, pembelajaran B itu udah ada. Tapi kalau dulu nyari itu susah gitu. Ya. Yang keluar mungkin bahasa Inggris gitu ya. Nyari yang bahasa Indonesia, wah ngubek-ngubek gitu. Iya, apalagi sekarang udah ada ChatGPT. Wah iya. Udah tinggal tanya gitu ya. Iya. Terus lanjut nih Bang, mengenai personal brandingnya. Itu penting gak sih? Apa cuman branding mie instan aja yang penting? Personal branding ini tergantung tujuannya gitu ya. Kita mau ngapain sih di media sosial? Mau menjadi apa? Mau jadi affiliate kah? Kan sekarang gitu ya. Di media sosial tuh banyak. Mau jualan nggak? Atau kita mau jualan barang atau mau menjual diri gitu ya, jual diri. Dan dalam tanda kutip gitu ya. Personal branding tadi. Karena personal branding itu nanti value betul. Apa yang bisa kita berikan kepada orang atau followers kita kayak gitu, sehingga
Personal branding itu nggak cuman eh, ada di media sosial, dia bisa dikonversi dengan media offline-nya. Misalnya dipanggil sebagai pembicara A tentang tema ini, tentang tema itu gitu ya. Nah, itulah personal branding. Harusnya keberuntungannya lebih ke arah sana. Jadi gak cuman di media sosial dia apa namanya endorse gitu ya, tapi di media offline-nya, di kegiatan offline-nya dia jadi pembicara kayak gitu, konsultan, memberikan apa namanya ya ilmunya yang dia punya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar di media sosial. Harusnya personal branding ya larinya ke sana. Sepakat sih, sepakat. Gitu. Jadi kalau anak muda nih perlu nggak belajar bisnis dari sekarang nih? Perlu. Soalnya ada yang bilang mending belajar bisnis daripada belajar mantan. Bisnis itu nggak cuma anak muda, ya. Tapi setidaknya memang ini harus dibangun dari awal, gitu ya. Mungkin ya saya sendiri termasuk yang menyesal gitu ya. Masa muda itu gak berkenalan dengan jualan. Justru kenalannya sama banyak organisasi. Bahkan sampai sekarang gak kelar-kelar gitu. Jadi ketua RT, ketua DKM ya luar biasa banyak organisasi. Tuntutan kayak gitu. Jadi tapi ternyata ya nyesel nggak nyesel, tapi setidaknya ini juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Karena tadi anak muda sekarang itu kreatif gitu ya. Dia bisa menghasilkan karya-karya. Ya. Kalau dulu kita punya karya itu harus dimasukkan ke koran misalnya, atau masuk ke TV. Harus punya privilege Uang yang banyak gitu ya. Sekarang punya karya, posting aja di media sosial gitu ya. Itu menarik buat orang banyak. Kemungkinan bakal datang FYP datang gitu ya, bahkan cerita anak saya gitu ya. Di TikTok postingannya tiba-tiba ada yang DM, apakah Anda bisa dibayar? Di endorse dan seterusnya. Wah, menarik sekali gitu ya. Ayahnya aja belum pernah ada yang DM kayak gitu. Iya. Nah, terakhir nih mungkin penutup dan pesan dan harapan. Jadi kalau abang nih bisa balik ke umur 15 tahun, kira-kira pesan apa yang mau dikasih nih ke anak-anak muda zaman sekarang nih? Please, tapi jangan percaya sama diskon 90%. Iya, betul. Ya, teman-teman, kalau kita balik ya ke masa umur 15 gitu ya. Sebenarnya banyakin karya sih. Banyakin karya. Jangan terbuai dengan apa namanya? Tadi diskon. jangan terobsesi dengan hal-hal yang pada akhirnya hanya membuat mimpi-mimpi gitu ya. Yang instan kayak gitu ya. Banyakin karya gitu. Bisa apa? Tekunin gitu ya. Bisa misalnya bisa musik gitu ya. Kalau dulu kan zaman kami itu mungkin nongkrong main gitar gitu ya, genjreng-genjreng, padahal sebenarnya kalau saat itu kita bisa membuat karya, bisa jadi tuh barang gitu ya. Cuman emang bedanya, kalau kita balik zaman dulu, medianya tidak semasif saat ini gitu ya. Kalau medianya mungkin semasif ini tadi, udah karya posting gitu ya. Maka kita akan menjadi yang produktif gitu ya. Kita punya A, ya udah posting. Kita punya B, posting gitu. Itu sih. Jadi jangan takut berkarya gitu ya. Apapun yang bisa kita lakukan, jalanin gitu. Karena kesempatan ini, media ini gitu ya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ini yang pada akhirnya media sosial kan, kalau dulu kita datangnya TikTok di awal-awal kan isinya joget-joget sana sini. Ada hasilnya nggak? Tidak terlalu banyak manfaat gitu ya. Tapi saat ini ternyata media sosialnya berubah. Masih. Yang punya karya bisa diposting, FYP dan seterusnya gitu ya. Akhirnya kita punya dunia tanpa batas. Gitu. Media sosial. Itu sih. Sepakat. Lalu kemudian nih bang, siapa nih menurut abang figur yang paling menginspirasi buat abang nih? Bisa tokoh terkenal atau juga bisa orang dekat? Kalau buat abang. Tokoh nih. Tokoh, saya tertarik sebenarnya kalau tokoh agama itu dengan Ustadz Salim Afilah.
beliau sosok muda yang luar biasa gitu ya. Beliau juga pengurus masjid Pengurus Jogokarian. Jogokarian, iya. Wah. Penulis juga kalau nggak salah. Penulis Iya. juga gitu ya. Dan ternyata beliau diterima juga gitu ya dengan berbagai macam elemen. Iya, dakwahnya masuk, Dakwahnya anak muda masuk, anak muda, orang tua masuk. anak muda masuk, orang tua masuk. Terus cara berpikir beliau tuh tentang siroh, sejarah gitu. Itu luar biasa. Saya takjub sih sama beliau. Sepakat, saya juga termasuk ngomong ini. Saya juga punya bukunya tuh, Bang. Nah, terakhir lagi nih, Bang. Kalau seumpama kita loncat nih, kan sekarang 2025, loncat ke 10 tahun 2035. Kira-kira Abang bisa bayangin nggak anak muda Indonesia bakal kayak gimana? Lebih kreatif kan, lebih berani, atau bisa bahkan teleportasi? Kayaknya 10 tahun yang akan datang, robot anjing yang dimiliki polisi itu Berapa edit ya? kalau saat ini hanya bisa di remote gitu ya, nanti mungkin akan bisa berbicara. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya loncatan 10 tahun yang akan datang itu agak susah diprediksi. Kenapa? Karena 5 tahun belakangan, saat kita sebelum masuk COVID. Ya, itu kan kayak dunia internet tuh kayak biasa-biasa saja gitu ya. Masuk fase COVID, kita online Zoom gitu ya, online Google Meeting itu kayak nggak pernah tersentuh, tiba-tiba kita ngomong dengan layar gitu kan, ngomong dengan handphone. Intens ya. Intens gitu ya. Dan ternyata bisa loh kayak begitu, dari jauh kita bisa ngobrol gitu ya, dengan sangat dekat loh ya. Karena kan ada social distancing saat itu ya. Kita mau ketemu ini susah. Ternyata Zoom, Google Meeting bisa menjadi alternatif, dan itu bisa mempercepat informasi yang jauh di sana kita bisa cari di sini gitu. Nah, itu 5 tahun belakang udah kayak begitu. Sekarang muncul AI aja sekarang kayak ChatGPT udah versi kelima gitu ya. Nggak tahu 10 tahun yang akan datang kayak gimana. Luar biasa ya. Jangan-jangan tadi kita akan punya robot asisten yang memang bukan lagi chat, tapi ya bentuk robot, ngobrol langsung ya. Ngobrol langsung. Ya luar biasa sih. Artinya memang kita punya harapan yang besar ya buat anak-anak muda, justru di 5 tahun 10 tahun ke depan nggak terpaku terhadap yang sekarang cukup gitu, tapi berusaha mengeluarkan kreativitas yang tanpa batas gitu. Jadi kan khawatir kita tahun-tahun berikutnya ada Indonesia bubar, Indonesia cemas begitu kan. Tapi paling tidak ini kita memberikan sharing-sharing buat teman-teman muda, buat apa? Kita menjadi generasi yang penuh harapan ya. Betul. Jadi menginspirasi juga, jadi termasuk Bang Syarif ini. Jadi selain anak muda, tapi udah banyak berperan. Jadi teman-teman nih yang mungkin belum bisa mengambil peran, ambil peran yang bisa lah gitu. Mulai dari apa yang terdekat aja lah ya Bang ya. Betul. Jadi kalau ada kesempatan, ambil. Ada yang bilang ke saya begini, kalau fase mahasiswa gitu ya, banyak-banyaklah buat kesalahan. Gitu ya. Banyak-banyaklah buat kesalahan gitu ya. Karena kalau sudah bermasyarakat, susah buat salah. Semangat. masuk ya. Iya benar. Jadi buat anak muda nih, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Mantap. Kira-kira itu dulu Bang. Terima kasih atas sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, terutama anak muda, termasuk saya pribadi gitu. Gimana jadi ketua DKM yang sangat dipercaya, termasuk anak muda kan. Kemudian ketua RT juga, konten kreator juga. Mudah-mudahan lah teman-teman yang lain di sana juga bisa mengikuti apa yang udah Bang Syarif lakukan. Bahkan lebih baik. Lebih baik mudah-mudahan. Baik, terima kasih, dan kita akan bertemu di Siniar Ruang 53 Inspirasi Berkelimauan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.